Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Rizky Maulana. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa semester 6 dengan jurusan manajemen. Saya mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu materi yang ada di manajemen sumber daya manusia, yaitu materi mengenai promosi, rotasi, dan demosi. Apa aja sih pengertian dan fungsi-fungsi dari promosi, rotasi, dan demosi? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas mengenai materi, untuk lebih menyederhanakan pengertian dari promosi dan demosi, di sini saya ada sebuah contoh cerita. Ada dua karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan yang sama, akan tetapi memiliki jabatan yang berbeda. Kita sebut saja si A dan si B. Si A adalah seseorang yang memiliki karakter yang sangat baik, dimulai dari skill, knowledge, dan attitude-nya itu sangat baik sekali. Dia adalah karyawan yang sangat disiplin, rajin, dan juga tekun dan ulet. Sedangkan si karyawan si B merupakan karyawan yang terkenal dengan kemalasannya, terkenal dengan mudah menyerahnya. Si karyawan si A dan si B memiliki posisi yang sama, yaitu sebagai manajer, akan tetapi manajer yang berbeda. Si A posisi sebagai manajer produksi, sedangkan si B berada sebagai manajer warehouse. Dari dua karyawan tersebut kita bisa menilai terjadi perbedaan kebiasaan ataupun perilaku yang jelas-jelas berbeda. Nah, pada sewaktu-waktu si dua karyawan tersebut dihadapkan pada suatu permasalahan, yang tentunya si A permasalahan di produksi dan si B permasalahan di warehouse. Nah, akan tetapi dengan pengalaman dan juga pengetahuan dari si A bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mudah. Sedangkan si B yang notabene-nya adalah karyawan di bagian warehouse, dia sangat kesusahan karena keterbatasan pengetahuan dia dan pengalaman dia yang terbatas, sehingga sangat sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di warehouse tersebut, sehingga menyebabkan dalam satu bulan terjadi customer complaint lebih dari satu kali, padahal visi yang dibuat di departemen warehouse adalah zero accident or zero defect. Nah, pada suatu waktu dipanggillah si dua karyawan tersebut oleh general manager. Nah, ternyata si A itu dia karena dengan pengetahuan dan attitude-nya yang bagus, dengan penyelesaian atau problem solving yang bagus, dia dinaikkan jabatannya atau kita sebut dengan promosi. Nah, sedangkan si B ini yang seorang manajer warehouse, dia didemosi atau diturunkan jabatan karena ketidakmampuannya memanajemen atau mengatur warehouse sedemikian rupa supaya tidak terjadi customer complaint. Nah, dari kejadian tersebut kita bisa belajar dan bisa mengetahui contoh konkret apa itu dari rotasi, apa itu dari promosi dan demosi. Selanjutnya mari kita bahas mengenai promosi. Apa saja itu promosi? Promosi adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh perusahaan berupa kenaikan jabatan atau kenaikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seseorang karyawan ke posisi yang lebih tinggi didasarkan kepada prestasi kerja dan pencapaian yang baik. Apa sih tujuan dari promosi ini? Tujuan dari promosi itu ada 3. Yang pertama, ada sebagai motivasi kerja. Promosi digunakan sebagai motivasi kerja untuk karyawan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga beberapa karyawan mereka bekerja dengan keras, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ini atau promosi. Nah,
Selain daripada itu, yang kedua, tujuan dari promosi ini yaitu sebagai penghargaan. Promosi digunakan sebagai penghargaan dari perusahaan terhadap terhadap seorang karyawan yang memiliki pencapaian yang baik ataupun memiliki terobosan-terobosan baru yang bisa membuat atau mengakibatkan proses-proses yang ada di perusahaan menjadi lebih baik lagi atau menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Dan tujuan dari promosi yang ketiga yaitu sebagai imbalan jasa. Imbalan jasa apa? Yaitu imbalan jasa dari perusahaan kepada karyawan yang telah mendedikasikan dirinya sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk memajukan untuk memajukan perusahaan supaya lebih baik lagi ke depannya. Nah, dasar-dasar promosi ada terbagi menjadi beberapa. Atau apa saja sih yang menjadi pertimbangan si karyawan tersebut diajukan untuk promosi? Yang pertama tentunya dari skill dan knowledge. Apabila seseorang sudah memiliki skill dan knowledge yang mumpuni pada suatu jabatan yang lebih tinggi, nah, perusahaan harus mampu untuk menaikkan jabatan seseorang tersebut supaya lebih baik lagi dan supaya bisa menempatkan di posisi yang memang dia kompeten dan lebih baik. Yang kedua, yaitu dasar adanya promosi ini yaitu berdasarkan pengalaman kerja. Apabila si karyawan tersebut sudah memiliki pengalaman kerja yang lumayan baik atau sudah cukup lama di posisi tertentu, nah seharusnya si karyawan tersebut bisa dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi dengan tentunya dia memang sudah kompeten di bidang tersebut. Nah, berdasarkan KPI atau penilaian yang sudah diadakan oleh atasannya, nah, hal tersebut seharusnya diputuskan bahwa karyawan tersebut bisa dipromosikan. Nah, yang kedua yaitu mari kita bahas mengenai apa itu demosi atau penurunan jabatan. Kenapa sih harus ada yang namanya demosi? Nah, demosi adalah kebalikan dari promosi yang tadi di awal sudah dijelaskan. Demosi adalah suatu penurunan jabatan yang diakibatkan karena beberapa hal yang dianggap berpotensi atau kesalahan mayor yang bisa mengakibatkan kesalahan yang besar. Nah, seseorang tidak bisa secara langsung didemosi, akan tetapi ada beberapa persyaratan ataupun beberapa kesalahan yang menyebabkan si karyawan tersebut bisa didemosi. Pernah ada suatu kejadian di suatu perusahaan tempat saya bekerja, ada salah satu karyawan yang notabene dia adalah seorang ketua serikat dan dia berposisi sebagai supervisor. Nah, akan tetapi suatu waktu entah mengapa atau entah apa kesalahan yang dia buat, dia secara langsung diturunkan dari supervisor menjadi leader. Tetapi dia tidak memiliki bawahan dan dia dirotasi ke bagian yang berbeda dengan bagian dia di awal. Nah, seharusnya ketika hal tersebut terjadi, seharusnya itu adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen. Mengapa hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran? Karena si karyawan dipindahkan, dirotasi sekaligus didemosi tanpa ada persetujuan ataupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada karyawan tersebut. Nah, oleh karena itu terjadi bentuk protes dari karyawan tersebut, dari karyawan perusahaan tersebut untuk menuntut mengapa si karyawan tersebut dari posisi supervisor langsung diturunkan kepada posisi leader tanpa adanya persetujuan dan tanpa kesalahan yang benar-benar besar yang diakibatkan oleh karyawan tersebut. Nah, hal tersebut adalah salah satu contoh dari adanya demosi. Nah, selain daripada itu, demosi juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur ataupun dijadikan sebagai salah satu alat
untuk karyawan-karyawan yang memang dia tidak memiliki kinerja yang baik ataupun tidak kompeten di bidangnya. Jadi kesimpulannya dari promosi, rotasi, dan demosi, dari ketiga hal tersebut adalah salah satu bagian kebijakan yang ada dalam sebuah perusahaan yang bisa menentukan adanya kenaikan ataupun penurunan seseorang karyawan di sebuah perusahaan. Itu tergantung dengan kinerja dari karyawan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita sebagai calon-calon manajer ataupun calon-calon pengisi di generasi selanjutnya, kita harus memiliki pemikiran kritis dan juga keterampilan-keterampilan soft skill yang harus kita persiapkan supaya kita bisa senantiasa memberikan terobosan-terobosan baru ataupun kaizen-kaizen baru di perusahaan tempat nanti kita bekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan.